di mana pemerannya harus karyawan atau keluarganya, dan memberikan gambaran bahwa BCA itu perusahaan yang kekeluargaannya tinggi, customer focus, mau maju terus sesuai zaman, governance-nya baik, teamwork-nya baik, kekeluargaannya baik. Itu bisa Anda lakukan di perusahaan Anda. Ya, yang melibatkan keluarga, melibatkan karyawan, melibatkan pemilik, menyatukan semuanya. Sering-sering adakan acara-acara begitu. Itu akan membantu deh, pasti akan membantu lah. Itu membantu, namanya family and team engagement-nya. Boleh pertanyaan lain lagi? Baik Pak Arman, ini ada satu pertanyaan Pak. Perlu tidaknya sih Pak wealth management di dalam bisnis keluarga Pak? Kudulah, haruslah, duit lah. Nama saya aja pakai Arman, pakai D. Duit kan penting. Arman tuh D-nya duit. Tuh, nama saya aja asal rajin menabung, Anda nambah duit tuh. Ingat-ingat nama Arman itu penting. Menabung dan investasi itu penting. Jadi apa? Asal rajin menabung, Anda nambah duit, itu Arman singkatannya. Jadi jawabannya ingat nama Arman, Anda ingat menabung dan investment itu penting. Ya. Harus dipahami bagaimana caranya. Semua keluarga harus paham. Ingat Pak, bagaimana Bapak ajarin ke kita tentang apa namanya Sri Pak ya? Sri yang Bapak ajarkan juga kita ke teman-teman BCA Pak. Simpan, reserve, invest. Semua anggota keluarga dan tim Anda harus paham dulu bagaimana menyimpan uang, bagaimana membuat reserve, cadangan, karena situasi apapun bisa terjadi, baru ngerti investasi. Ya Pak, baik Pak. Oleh karena itu memang Bapak Ibu jangan lupa ya, kalau bicara tentang wealth management, kita juga BCA bisa memberikan penawaran juga dalam bentuk wealth distribution. Mau bentuknya apa? Obligasi, mau reksadana, mau apa juga ada. Mau insuran juga ada, ya kita ada jual beli insuran juga. Jadi jangan lupa hubungi teman-teman kita BCA, bisa membantu solusi dari Bapak Ibu juga semua ya. Baik, Pak Arman mau tanya nih Pak. Saya pernah dengar kalau di dalam bisnis keluarganya Jarum ya kalau nggak salah Pak ya, kalau bukan keluarga inti itu nggak boleh masuk dalam bisnis keluarga Pak ya. Misalnya gini, keluarga dari istri atau istri dan keluarga dari istri atau dari suami gitu. Betul nggak sih Pak Arman? Itu terserah peraturan keluarga Anda. Tapi kalau di contoh di keluarga saya tegas, istri nggak boleh ikut campur. Kenapa? Kompleks. Cuma ikut campur mau beli HP aja, mau beli mobil apa aja pusing kalau ada istri. Diam-diam ya. Ini direkam lagi Mas. Jangan kasih tahu istri ya. Ya kompleks bukan apa-apa ya. Saya takut istri. Kenapa? Soalnya istri yang megang duit. Saya takut. Ya, jadi itu keputusan keluarga Anda. Ada yang oke, tapi kalau di keluarga saya enggak, karena kita lebih mementingkan simplicity. Karena kita anggota keluarga banyak. Kalau ada istri apa nanti sirik-sirikan. Pusing kan? Nah kita mau menghindari apa sih yang kita mau hindari? Sirik-sirikan. Kalau sampai ada yang tidak mampu ikut-ikut, ya. Kalau sampai ada bentrokan kepentingan, apalagi keluarga istri juga punya usaha. Nanti wah, tolong dong perusahaan ini bantu keluarga ini, bantu keluarga sana, yang situ nggak dibantu, terjadi bentrok. Kita sudah pengalaman melihat banyak kenalan dari keluarga kita sendiri. Kalau kebanyakan ada mantu ikut-ikut, sepupu ikut-ikut, apa kok jadi kompleks. Dan kompleksitas itu tidak membuat lebih baik, tapi malah jadi negatif. Tapi sekaligus jawab nih ya, ada dari Safriza, bagaimana mengelola manajemen dan keinginan keluarga anggota yang kurang pintar dan serakah. Mati nih, untung kok enggak. Karena ada pihak lain yang mau masuk jadi anggota. Itu tadi ya sama ya. Itulah kenapa kita ingin kurangi. Tapi di konstitusi keluarga itu tegas. Yang boleh masuk bisnis keluarga hanya yang kompeten, yang diterima oleh manajemen dan memang dilihat mampu. Kinerjanya kelihatan, benar-benar kelihatan kinerjanya secara objektif, secara angka terlihat. Dan mau, nih saya kasih lihat, ada lagi share screen. Ya.
Ini dulu, mungkin nanti sembari menjawab saya cerita ini dulu, takutnya kelupaan waktunya. Beli kalau saya ada ilustrasi, baik di perusahaan maupun keluarga. Ini yang kita gunakan kayak kupu-kupu aja. Di kehidupan keluarga atau di perusahaan, itu kita seperti telur. Ya nanti netes jadi ulet. Jadi ulet, nanti suatu hari ini harus belajar yang banyak supaya nanti kita transformasi menjadi orang dewasa yang matang. Kalau sudah menjadi dewasa, jadi kupu-kupu, tugasnya suksesi, bertelur lagi, dan seterusnya. Jadi ini paradigma kehidupan. Baik mengenai perusahaan juga sama. Perusahaan dari kecil diperbesar, transformasi jadi perusahaan besar, bikin lagi perusahaan kecil lagi. Kalau mindset ini sudah ditanamkan sebagai owner, manajemen, dan sebagai keluarga, minimum suksesi bisnis, suksesi keluarga, dan manajemennya ada. Ini ada buku yang bagus ya, namanya Zone to Win. Ini untuk keluarga ya, untuk bisnis. Bisnis itu mulai dengan inovasi, harus bisa inkubasi sebuah bisnis baru, nanti nambah nasabah generate revenue, nanti harus profit dong, ujung-ujungnya cuan lah, masa nggak ada cuan? Bisnis itu harus ini cuan cincai, 3C. Ya, dan kemudian kalau sudah profitable dan nasabah yang banyak, Anda harus bisa kerja yang efisien supaya bisa investasi lagi, bikin yang baru lagi. Target-targetnya berbeda. Generasi pertama itu jago bikin siklus pertama. Generasi pertama bikin usaha, bikin sebuah produk. Dia dagang genset misalnya, terus nasabahnya nambah dari 1 jadi puluhan jadi ratusan, revenue-nya naik dan profitable. Dan dia jaga hubungan dengan nasabahnya baik. Kemudian mulai dia beres-beresin toko-tokonya jadi efisien. Jangan berhenti di situ. Kenapa nggak bikin parts-nya, part gensetnya, gedein lagi. Jangan di situ lagi. Jangan berhenti di situ. Kenapa nggak udah ada genset? Kenapa nggak alat yang lain lagi? Coba lagi yang lain dan coba lagi yang lain. Nah, ini harus dibicarakan dengan, diajarkan ke keluarga. Bisnisnya begini ya, paradigmanya. Kalau nggak diajarkan paradigma bisnis bagaimana, kesannya ya generasi pertama udah kerja ya sudah. Enggak ya, generasi kedua, ketiga sama, harus membuat lingkaran ini berputar terus. Di BCA juga kita ajarkan sama. BCA sudah besar di kanan ya, BCA finance sudah di kanan ya. Jangan berhenti. Harus terus jaga hubungan dengan nasabah. Harus cross-sell, harus bisa investasi untuk efisiensi. Kita sedang ubah cabang BCA menjadi banyak mesin-mesin, namanya Branch of 2020, banyak robotic automation. Kita sedang bikin BCA digital baru, bank baru. Kita ada pertandingan digital innovation, ada app baru namanya Welma untuk bisa investasi. Dan kita ada perusahaan-perusahaan lain yang sekarang sudah mulai naik revenue-nya, belum profit, tapi sebentar lagi profit. Kita ajarkan juga. Dan untuk bisa itu semuanya berhasil, ya, yang tadi ini berhasil semua, membutuhkan apa? Membutuhkan anggota keluarga yang bisa dipercaya, membutuhkan pemilik yang bisa dipercaya, membutuhkan karyawan yang bisa dipercaya, orang-orang yang senang berkarya, pengusaha yang bisa dipercaya oleh nasabah-nasabahnya. Jadi dasarnya adalah trust. Pastikan Anda punya mekanisme yang memastikan anggota keluarga yang terlibat sebagai owner atau bisnis memiliki karakter yang cocok, integrity, adversity itu kegigihan, dan latihan, sudah pengalaman, sudah sering gagal maksudnya. Bukannya sengaja melakukan kesalahan, tapi mencoba tapi belum berhasil, itu bagus. Dan mereka semua, jangan didiskon ya, memiliki tujuan hidup, purpose, passion, memiliki support, dipercaya, disupport oleh keluarga dan manajemen, oleh timnya, dan memiliki kekuatannya. Kalau salah satu dari ini tidak ada, jangan. Bagi dia susah, stres, bagi orang lain juga stres. Ini boleh difoto slide ini. Sekali lagi saya ulangi, pastikan Anda memiliki mekanisme di keluarga, pemilik, seleksi pemilik, dan seleksi manajemen, karyawan, yang memastikan orang-orang di sana adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena mereka memiliki karakter, integrity, kegigihan, mau latihan terus, dan memiliki cocok tujuan hidupnya, passionnya, supportnya, dan skill dan strength personalnya cocok.
Kalau nggak cocok, jangan suruh cari tempat lain, win-win. Bagi keluarga dan bagi perusahaan win, bagi dianya juga lebih bebas. Jangan dipaksa semuanya, memang nggak bisa dipaksa. Nah Pak, tapi udah ada Pak, ini terlanjur sudah ada. Bagaimana nih, ada anggota keluarga di manajemen yang nggak mampu, pemilik pula gitu. Anda harus kerja keras, bikin mekanismenya, supaya orang-orang yang seperti ini nanti bisa sahamnya dibeli, mau dibeli perusahaan atau apa, dan akhirnya tidak cocok bekerja di perusahaan itu dan tidak cocok menjadi family counsel. Harus ada mekanismenya kalau belum ada. Semoga menjawab tuh. Tadi ada pertanyaannya kan? Iya Pak. Pertanyaannya sudah tidak ada lagi nih Pak, tapi kita masih ada banyak cadangan pertanyaan Pak. Tinggal Bapak ada waktu sampai jam berapa gitu. Baik. Pak, ini mau tanya tentang seberapa penting sih Pak wealth distribution, misalnya berupa warisan atau insuran itu dalam bisnis keluarga Pak. Terus yang kedua, bagaimana seberapa penting peran family office Pak di dalam bisnis keluarga itu sendiri Pak? Family office ya, itu terserah, itu kembali lagi terserah. Kalau yang paling banyak itu bukan family office, namanya family mama. Ada satu mamanya ngurusin semuanya, udah acara apa bagi-bagi mama gitu ya, ada yang gitu. Ada family opa juga ada, family oma juga ada. Sama aja, intinya ada sebuah entitas yang memikirkan bagaimana wealth manajemennya, pembagiannya bagaimana, harta bagaimana, warisan bagaimana, aturannya bagaimana, harus ada intinya. Terserah bentuknya bagaimana, mau bentuknya oma, pongkong, mau bentuknya mau bentuknya sebuah perusahaan, sebuah tim, terserah. Ya, intinya harus ada family counsel. Ya, dan Anda harus paham, semua harus diajarkan warisan itu bagaimana. Tolong dipastikan ya, disiapkan aturan-aturannya. Kalau di keluarga saya dan banyak keluarga bisnis, secara hukum harus paham. Masuk keluarga bisnis keluarga harus ada misalnya pernikahan prenuptial agreement misalnya. Just in case ada apa-apa, ada pemisahan harta itu lebih baik. Warisan, begitu Anda menikah, belum punya anak pun atau pas kita punya anak, sudah siapkan surat warisan, surat wasiatnya. Langsung siapkan pembagiannya bagaimana dari awal tadi dibicarakan. Ya. Jadi misalnya pentingnya asuransi silang, asuransi juga bagus. Tapi ada yang mau terbuka, ada yang enggak, ada yang takut. Nanti gue kasih tahu gue punya life insurance, ntar gue dibunuh. Begitu banget gitu ya orang-orang mikirnya ya. Plus poinnya asuransi adalah ya ketika dia mencuri apa dia pasti